Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 5 akan menampilkan produk hasil perkuliahan aplikasi komputer. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Rodotul Afifah. Saya Fitria Putri Rahmawati. Saya Fitriani Wulandari. Saya Nabila Satya Maharani. Saya Anissa Fadila. Adapun aplikasi yang kami gunakan antara lain Google Search, Google Doc, Mote yang akan dioperasikan oleh Rodotul Afifah, Google Slide yang akan dioperasikan oleh Fitria Putri, Wix Editor yang akan dioperasikan oleh Fitria Putri dan Nisa Fadila, Wolfram dan Quizzes yang akan dioperasikan oleh Nabila Satya, Google Form dan Google Sheet yang akan dioperasikan oleh Fitriani Wulandari, dan Google Doc untuk laporan yang akan dioperasikan oleh Nisa Fadila. Sedangkan pembagian tugas ketika pembelajaran yaitu Rodotul Afifah dan Nabila Satya sebagai guru, Fitria Putri sebagai pemandu pembelajaran atau moderator, Fitriani Wulandari sebagai admin Google Meet dan share screen materi, serta Nisa Fadila yang merekam pembelajaran melalui OBS Studio. Baik, selanjutnya silakan simak produk kami hingga akhir. Selamat menyaksikan. Sebelum melakukan pembelajaran, yang harus dilakukan yaitu menyiapkan materi terlebih dahulu. Di sini saya mengambil materi kecepatan jarak dan waktu. Maka saya akan menyiapkan materi kecepatan jarak dan waktu. Saya akan membuat rangkuman materi di Google Doc. Dalam membuat rangkuman tentunya membutuhkan beberapa materi yang dipersiapkan. Nah, saya mencari materi-materi tersebut di Google Search. Caranya yaitu buka Google Chrome, kemudian search Google, masukkan materi yang ingin dicari, yaitu kecepatan, jarak, dan waktu. Kemudian enter. Nah, di sini sudah muncul banyak materi-materi mengenai kecepatan, jarak, dan waktu. Bisa dipilih sesuai yang diinginkan. Misalkan saya mengambil materi yang ini dan juga yang ini. Bisa juga melihat gambar-gambar yang berhubungan dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Terlihat di sini banyak sekali gambar-gambar yang berhubungan. Bisa diambil sesuai dengan yang diinginkan. Misalkan saya mengambil gambar yang ini. Klik. Kemudian saya ingin menyimpannya, maka klik kanan. Kemudian save image as. Nah, ini nama filenya diganti. Misalkan segitiga kecepatan. Kemudian save. Nah, jika materi-materi sudah ditemukan, selanjutnya yaitu dibaca dan dipahami terlebih dahulu sebelum nantinya akan dibuat rangkuman. Selanjutnya yaitu membuat rangkuman di Google Doc. Nah, di sini klik tambah, kemudian muncul new tab, kemudian ada titik 9 ini diklik, muncul beberapa aplikasi dari Google, pilih yang Doc. Kemudian pilih yang kosong. Bisa atur font dan ukurannya terlebih dahulu. Misalkan saya memakai font Times New Roman dengan ukuran 12. Nah, untuk judulnya saya memakai rata tengah. Kemudian diketikkan judulnya, misal kecepatan, jarak, dan waktu. Matematika SD MI kelas 5. Kemudian masuk di materinya, saya memakai rata tengah. Yang pertama membahas tentang kecepatan. Ini tinggal dimasukkan materi-materi yang sudah dipahami sebelumnya tadi. Tinggal diketik-ketikkan. Beberapa menit kemudian. Jika dalam rangkuman materi atau dalam materi yang disiapkan
ingin dilengkapi dengan gambar, maka bisa memasukkan gambar dengan mengklik sisipkan gambar. Jika gambar sudah terdapat di laptop atau komputer, maka pilih upload dari komputer. Jika gambar masih ingin mencari terlebih dahulu, maka klik telusuri internet. Jika gambar terdapat di Google Drive, maka klik Google Drive. Nah, gambar yang akan saya masukkan sudah terdapat di laptop, maka saya mengklik yang upload dari komputer. Kemudian pilih gambar yang akan ditambahkan. Dan open. Gambarnya sudah muncul, tinggal mengatur ukurannya. Jika dalam materi yang dibuat ingin dilengkapi dengan audio dengan tujuan untuk memperjelas materinya, bisa melalui Mote untuk merekam audionya. Caranya yaitu buka Google Chrome. Karena saya sudah membuka Google Chrome, maka di sini langsung saya buat new tab. Kemudian search Mote. Berikut ini tampilan dari Mote untuk merekam suara atau mengambil audio. Nah, di sini rekaman yang sudah saya lakukan pada tanggal 13 Desember untuk mengisi penjelasan materi dalam Google Doc tadi. Jika belum melakukan rekaman, klik record, kemudian klik to record, dan langsung menjelaskan materi untuk penjelasan di Google Doc tadi. Karena saya sudah melakukan rekaman, maka saya kembali ke My Activity, kemudian ini rekaman saya yang akan saya masukkan ke dalam Google Doc. Caranya yaitu klik share, kemudian share link. Di sini link sudah tercopy. Kembali ke Google Doc tadi untuk memasukkan audionya. Untuk memasukkan audio yang sudah dibuat tadi untuk memperjelas materi, di sini saya akan memberi penjelasan terlebih dahulu atau memberikan keterangan. Klik untuk mengetahui penjelasan. Di sini saya beri emoji. Saya pilih emoji ini. Untuk memasukkan audionya, blok bagian emoji, kemudian sisipkan link. Paste link yang sudah di-copy tadi, kemudian enter. Jika emoji ini ditekan atau diklik, maka audio akan muncul. Kemudian tinggal membagikan materi ke siswanya. Bagikan terlebih dahulu, beri nama materinya, kemudian simpan. Aksesnya diganti siapa saja yang memiliki link. Ganti dengan editor. Ganti dengan pelihat. Kemudian salin link. Jika link sudah disalin, tinggal kirim melalui WhatsApp group. Saya akan mempraktekkan tata cara pembuatan animasi di Wix Editor. Yang pertama, kita masuk terlebih dahulu di aplikasi Wix Editor. Di sini saya akan membuat animasi tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Jika sudah masuk ke Wix Editornya, tampilannya seperti ini. Di bawah pojok kiri ada tulisan layer. Nah, ini di sini saya akan membuat jalannya terlebih dahulu. Jalan. Pada layer pertama saya akan membuat jalan. Kita panjangkan terlebih dahulu lintasannya. Kemudian kita pilih rectangle. Kemudian kita atur letaknya.
Kemudian kita tambahkan layernya. Layer yang kedua kita tempatkan di atas supaya tidak tertindas gambar yang di bawahnya. Pada layer kedua, di sini saya akan membuat marka. Kita pilih rectangle lagi, cuma warnanya kita ganti warna putih. Pada layer yang keempat, di sini saya akan menyisipkan gambar rumah untuk animasinya. Saya langsung mengambil dari gambar, kita upload gambarnya terlebih dahulu di upload aset. Kemudian kita upload. Kita add the canvas, baru kita atur besar kecilnya, atur ukurannya. Beberapa menit kemudian. Kita tambah layer lagi. Kita upload. Gambar sepeda. Ke kanvas, kita atur besar kecilnya. Supaya bisa bergerak, kita ganti namanya terlebih dahulu. Di layer ke-8 ini, sepeda. Biar gambarnya bisa bergerak, kita klik gambarnya itu tadi, kemudian kita pilih Add Twin. Kemudian kita arahkan panahnya ke lintasan yang terakhir, kemudian kita pindahkan gambar sepedanya di lintasan yang terakhir. Seperti ini. Setelah itu kita akan menambahkan layer lagi untuk jarak. Tambah layer, jarak. Kita taruh di paling atas. Jangan lupa untuk ditarik garis. Kemudian kita upload gambar jarak. Klik jarak, open, klik jarak, add to canvas. Setelah itu sesuaikan gambarnya. Kita taruh di tengah-tengah. Ini. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir kita akan menambahkan kecepatan. Kita tambahkan layer terlebih dahulu. Tambah layer, kita ganti dengan kecepatan. Kita taruh di paling atas. Jangan lupa untuk tarik garis. Selanjutnya kita akan mengupload gambar kecepatan. Klik kecepatan, open, klik kecepatan, add to canvas. Sesuaikan gambarnya.
Kita taruh di sini. Untuk membuat gambar kecepatan ini bergerak, kita klik Add Twin. Kita tarik ke belakang. Ini jangan lupa untuk dibawa ke depan juga. Dan seperti ini jadinya. Nah, inilah hasil dari animasi berikut. Selanjutnya kita klik Export. Export GIF. Setelah itu save. Kita ganti namanya terlebih dahulu. Materi kecepatan jarak dan materi kecepatan. Kita save. Baik, di sini saya akan mempraktikkan tata cara pembuatan Google Slide untuk media pembelajaran. Yang pertama, kita harus menyiapkan materinya terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat materi tentang kecepatan jarak dan waktu. Kemudian yang kedua, kita masuk ke Google, ke Chrome, kemudian kita pilih yang titik 9 bagian sebelah kanan. Kemudian kita scroll ke bawah sampai kita menemukan slide. Kemudian kita pilih yang kosong. Kemudian di sini saya akan mengganti latar belakangnya terlebih dahulu. Di sini saya akan menggantinya dengan warna biru. Saya akan menuliskan judul. Di sini saya memakai judul kecepatan, jarak, dan waktu. Kemudian kita atur fontnya, jenis fontnya, dan ukuran fontnya. Di sini kelas 5. Kita bold. Kemudian kita juga bisa menambahkan GIF atau gambar atau animasi supaya terlihat lebih menarik dengan mengklik sisipkan, kemudian kita upload dari komputer, terus kita cari di mana kita sudah menyiapkan gambar yang akan kita animasikan di slide-nya. Kita atur letaknya. Kalau sudah, kita tambahkan slide di sebelah kiri tanda plus. Kemudian saya pilih yang ini. Saya akan menuliskan pengertian. Sebelum kita membuat slide, kita juga harus menyiapkan bahan materinya terlebih dahulu. Dan di sini saya sudah menyiapkan materinya. Di sini saya tulis pengertian kecepatan. Dan di sini nanti kita langsung kopas dari materi yang sudah disiapkan. Kecepatan. Kita atur fontnya. Di sini saya akan memperlihatkan slide yang sudah saya buat sampai akhir. Ini. Pada slide yang kedua ini saya akan menambahkan animasi berupa GIF. Jadi kita sisipkan terlebih dahulu gambar. Di sini saya akan menampilkan animasinya berupa link. Saya bagikan berupa link. Kita masuk ke Drive terlebih dahulu. Kita klik kanan, kemudian dapatkan link, salin link. Selesai, kemudian kita bisa menempelnya di sini. Ini gambarnya animasi itu tadi, diklik sampai berwarna muncul kotak biru ini. Kemudian kita sisipkan link, baru kita tempel linknya tadi. Terapkan. Jadi nanti di sini sudah bisa dengan mengklik ini kita bisa langsung ke Google Drive-nya. Kemudian kita bagikan supaya orang lain bisa melihat
hasil dari Google Slide yang kita buat dan kita bagikan linknya dengan mengklik bagikan, kemudian siapa saja yang memilih link, kemudian saling link, dan selesai. Kita pilih grup WhatsApp-nya, kemudian kita langsung copy paste link yang sudah kita buat materi itu tadi, kemudian kita kirimkan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi Wolfram untuk mengecek kebenaran soal tersebut. Pertama-tama kita buka dulu Chrome. Lalu kita ketik Wolfram. Kita pilih yang paling atas. Nah, di sini saya sudah menyiapkan soal yang akan digunakan. Nah, di sini contoh yang soal pertama itu yang akan kita cek ya. Setiap liburan sekolah, Ani naik bus mengunjungi rumahnya di kampung. Jarak kampung Ani 320 km dengan waktu tempuh 4 jam. Kecepatan bus yang ditumpangi Ani adalah, nah, di sini karena ditanyakan kecepatan, rumus dari kecepatan adalah jarak dibagi waktu, maka 320 dibagi 4. Nah, untuk setelah kita tulis, kita enter. Di sini akan muncul jawabannya. Nah, 320 dibagi 4, jawabannya adalah 80. Maka dapat dipastikan bahwasanya soal ini dinyatakan benar. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara membuat latihan soal melalui quizzes. Untuk yang pertama-tama kita buka dulu Chrome. Lalu kita ketik quizzes login. Kita klik yang ini. Lalu di sini kita klik ini buat. Kita pilih yang quiz. Nah, di sini kita bisa memilih tipe soal yang bagaimana yang akan kita buat. Bisa pilihan ganda, menjodohkan, atau susur ulang, atau isian singkat. Di sini saya akan membuat soal tentang pilihan ganda. Di sini pertanyaan saya sudah membuat pertanyaan yang saya tulis dulu di Google Doc. Nah, untuk soal yang pertama, Adib mengendarai motor dari. Nah, di sini kita bisa, karena kita memilih soal pilihan ganda, kita bisa memberikan 4 opsi. Untuk kan jawaban benarnya kan 6. Di sini saya tulis 5, 6, 7, 8. Nah, di sini bisa kita centang mana jawaban yang benar. Nah, di sini kalau misal jawabannya lebih dari 1, kalian klik ini dulu. Nah, baru bisa kalian pilih 2 soal. Tapi kalau ini yang nggak diklik, bisa cuma milih 1 jawaban yang benar. Di sini kita juga bisa menentukan bagaimana berapa lama waktu mengerjakan. Saya di sini pilih 1 menit. Lalu kita klik titik 3 itu. Kita pilih berapa poin yang akan ditetapkan. Di sini saya memberikan 10 poin untuk 1 soal. Kita klik simpan. Di sini kita juga bisa menambahkan background untuk kuisnya nanti. Ini kita klik dulu judul dari kuis yang akan kita buat itu apa. Contohnya kecepatan ya. Yang saya buat ini mata pelajaran apa, untuk jenjang apa, dan menggunakan bahasa apa. Di sini kita pilih bahasa Indonesia. Di sini kita juga bisa menambahkan gambar untuk tampilan depan kuisnya nanti. Kalau kita klik ini, kita bisa memilih dari file di laptop kita, tapi kita juga bisa memilih langsung mencari di kuisnya ini langsung. Contoh saya pilih mencari matematika. Nah, kita pilih salah satu, saya pilih yang ini. Lalu kita klik memasukkan. Kita klik simpan. Nah, setelah ini sesuai sama yang kita mau, nah di sini kita bisa menambahkan soal yang akan kita buat. Misal, saya ingin membuat 10 soal, ya klik buat pertanyaan baru,
caranya tetap sama seperti yang awal tadi. Kalau mau menambahkan soal, tetap klik buat pertanyaan baru. Kalau sudah fix berapa soal yang akan kita buat, itu kita kalau kita ingin simpan, kita klik simpan yang atas ini. Lanjutkan. Nah, nanti file yang kita simpan tadi bisa kita lihat di sini, kuisku. Saya sudah buat kuis yang akan saya pakai untuk praktek nanti. Munculnya akan seperti ini. Nanti kita untuk memulai kuisnya bisa klik mulai kuis langsung. Kita pilih yang klasik. Kalau klasik itu auto next, tapi kalau kecepatan guru tuh kita yang menentukan kapan akan melanjutkan soal itu. Kita klik yang klasik aja. Nanti kita klik yang klasik ini. Terus kita klik lanjutkan. Nah, nanti kalau udah muncul seperti ini, kita klik aja ini, salin link, nah, langsung kita masuk, kirim ke grup WhatsApp yang tersedia. Di sini saya akan memberikan tutorial pembuatan Google Form untuk wawancara kepada orang tua siswa terkait dengan pembelajaran. Yang pertama kita klik Google Chrome. Di sebelah profil ada aplikasi Google, kita klik. Kita cari yang formulir. Ini kita klik. Di sebelah kiri ada tanda plus atau kosong, kita klik karena kita akan membuat yang baru. Untuk judulnya kita tulis kuesioner. Tanggapan orang tua tentang pembelajaran online. Untuk di sini kita samakan dengan judul di atas. Untuk deskripsi formulirnya kita isi. Yang pertama kita isi nama. Kita ganti jawaban singkat dan di sini wajib diisi. Setelah itu kita klik tanda plus di sebelah kanan karena akan membuat pertanyaan yang baru. Untuk pertanyaan kedua yaitu orang tua dari, kita isi jawaban singkat. Setelah itu membuat pertanyaan baru lagi. Pertanyaan pertama, apakah Anda sebagai orang tua setuju dengan pembelajaran online? Di sini kita pilih yang pilihan ganda. Untuk opsi pertama kita isi ya, opsi kedua kita isi tidak. Selanjutnya pertanyaannya adalah menurut Anda apakah pembelajaran online efektif bagi anak? Opsi pertama kita isi ya, opsi kedua kita isi tidak. Selanjutnya, bagaimana sikap anak selama pembelajaran online? Di sini kita ganti dengan paragraf. Pertanyaan selanjutnya akan sama seperti tadi, dengan tutor yang sama, dan akan jadi seperti ini.
Setelah Google Form selesai dibuat, ini kita akan kirim. Kita klik yang salin tautan, kita salin linknya yang akan dikirimkan ke WhatsApp untuk orang tua agar orang tua mengisi kuesioner. Dan di sini saya juga meng-share link Google Meet yang akan kita gunakan untuk pembelajaran online. Baik, apakah sudah bisa dimulai pembelajarannya? Sudah. Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat kan? Ya, sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Semoga selalu sehat selalu dan bahagia ya. Langsung saja perkenalkan, nama saya Fitria Putrahmawati, bisa dipanggil Bu Fitria. Di sini saya akan memandu proses pembelajaran dari awal hingga akhir. Di sini saya juga nggak sendirian, saya ditemani dengan Bu Nabilah dan Bu Viro. Sebelumnya ada yang tahu nggak kita malam hari ini akan belajar apa? Ya, kita malam hari ini akan belajar tentang kecepatan, jarak, dan waktu yang akan dijelaskan oleh Bu Nabila dan Bu Viro. Sebelumnya saya minta tolong ya, nanti waktu proses pembelajaran untuk semua siswa dan siswi harap menyalakan kameranya dan mute mic-nya jika tidak ada yang berkepentingan. Nanti kalau ada Bu Guru yang bertanya, silakan mic-nya dinyalakan baru dijawab pertanyaannya. Langsung saja, materi pada malam hari ini akan dijelaskan oleh Bu Viro dan Bu Nabila. Saya persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Rodatul Afifah, bisa dipanggil Bu Viro. Di sini Bu Viro akan menjelaskan tentang materi kecepatan, jarak, dan waktu. Hari ini kita akan belajar 3 subbab materi. Yang pertama mengenai kecepatan, yang kedua mengenai jarak, dan yang ketiga mengenai waktu. Terdapat animasi yang mencerminkan kegiatan kecepatan, jarak, dan waktu. Seperti yang terdapat pada layar berikut. Nah, itu ada sepeda yang berjalan ya. Sepeda yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Nah, sepeda itu mempunyai kecepatan. Kemudian ada banyak gedung-gedung yaitu di sampingnya. Itu mencerminkan, menggambarkan jarak. Misalkan jarak dari sekolah ke rumah. Kemudian jika ada kecepatan, ada jarak, itu pasti ada waktu. Nah, di situ tergambarkan, misalkan waktunya 2 jam. Lanjut, kita belajar tentang kecepatan. Pengertiannya dulu, apa sih kecepatan itu? Nah, kecepatan adalah nilai yang mempresentasikan seberapa cepat benda berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi jika benda berpindah dari satu tempat ke tempat lain, misalnya dari sekolah ke rumah, kecepatannya berapa sih? Nah, satuan kecepatan biasanya tergambarkan pada kilometer per jam, meter per detik, atau meter per jam. Itu tergantung nanti ketika di contoh soal atau di soal-soal itu diketahuinya apa atau ditanyakannya apa. Jadi nanti ketika di soal, kalau ada kilometer per jam, meter per detik, itu pasti menggambarkan kecepatan. Contohnya, ini ada Rudi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam. Nah, 40 km per jam ini menunjukkan kecepatan. Selanjutnya, kecepatan memiliki rumus jarak dibagi waktu atau disingkat dengan K sama dengan J per W. Di mana kecepatan disingkat dengan K, jarak disingkat dengan J, dan waktu disingkat dengan W. Selanjutnya, ada contoh soal kecepatan.
Jawabannya, mencari kecepatan. Tadi rumusnya kecepatan yaitu jarak dibagi waktu, di mana jarak pada soal tadi jaraknya 90 km dan waktunya 2 jam. Maka kecepatannya 90 km dibagi 2 jam sama dengan 90 bagi 2, 45 km per jam. Jadi kecepatan mobil yang dikendarai ayah itu 45 km per jam. Selanjutnya yang kedua, kita belajar tentang jarak. Apa sih jarak itu? Jarak adalah ukuran panjang dari satu tempat ke tempat lain. Satuan jarak seperti kilometer, meter, sentimeter, dan sebagainya. Jadi misalkan ada rumah sakit ke sekolah. Nah, itu ukuran panjangnya berapa? Nah, itu menggambarkan jaraknya rumah sakit ke sekolah. Terus kemudian satuannya ada kilometer, meter, sentimeter. Jadi nanti kalau ada misalkan 5 kilometer, berarti itu menggambarkan jarak. Contohnya yaitu jarak antara kota Mojokerto dan kota Surabaya adalah 50 kilometer. Nah, 50 kilometer tersebut menggambarkan jarak. Selanjutnya, jarak juga mempunyai rumus nih. Rumusnya jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, atau C sama dengan K kali W. Selanjutnya, ada contoh soal lagi nih mengenai jarak. Jadi jawabannya adalah jarak tadi rumusnya kecepatan dikali waktu, di mana kecepatan dalam soal diketahui 40 km per jam, dan waktu dalam soal diketahui 2 jam. Jadi jaraknya sama dengan 40 km per jam dikali 2 jam, yaitu 80 km. Jadi jarak yang ditempuh Rangga tadi adalah 80 km. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Nabila. Silakan Bu Nabila. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang waktu. Apa yang kalian ketahui tentang waktu? Waktu adalah lamanya perjalanan atau lamanya waktu yang digunakan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Satuan waktu itu bisa berupa seperti jam, menit, dan detik. Nah, contohnya yaitu Panji mengikuti lomba lari. Dia menghabiskan waktu 2 jam untuk mencapai finish. Di situ 2 jam menunjukkan waktu. Next. Rumus dari waktu sendiri itu jarak dibagi dengan kecepatan. Atau bisa disingkat W sama dengan J per K. Untuk contoh soalnya sendiri, di soal tadi kan diketahui bahwasannya jaraknya itu 120 km dengan kecepatannya 60 km. Rumusnya untuk mencari waktu sendiri tadi kan jarak dibagi dengan waktu. Salah. Oh iya, rumus waktu yang benar yaitu jarak dibagi dengan kecepatan. Jadi 120 dibagi dengan 60 sama dengan 2 jam. Jadi waktu yang diperlukan Raninya dan keluarganya untuk pulang ke rumah adalah 2 jam. Dari ketiga penjelasan tadi kan ada 3 rumus dari kecepatan, jarak, dan juga waktu. Mereka itu saling berhubungan sehingga bisa membentuk segitiga Jokowi. Dengan yang segitiga piramidanya itu yang di atas itu menunjukkan jarak, di bagian bawah sebelah kiri itu menunjukkan kecepatan, dan bagian bawah sebelah kanan itu menunjukkan waktu. Sekian penjelasan dari saya dan Bu Viro, saya kembalikan ke Bu Fitri. Bagaimana nih penjelasan dari Bu Viro dan Bu Nabila? Pasti kalian sudah pada paham kan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah paham. Oh iya, sebelumnya saya juga punya kuis nih yang bisa kalian kerjakan supaya tahu kalau kalian tadi udah paham apa belum dengan penjelasan dari Bu Viro dan Bu Nabila. Link kuisnya akan dikirim lewat WhatsApp grup ya. Langsung saja bisa langsung join ke link yang sudah dikirim di WhatsApp grup.
Ayo yang belum join silakan join. Kalau ada yang ada kendala silakan bilang ya. Apakah sudah bisa masuk join ke link semuanya? Oh iya, Mbak Arin sudah bisa join. Untuk yang lainnya Mas Sukron sama Mbak Ica, apakah sudah bisa join? Dua, satu, silakan dikerjakan ya. Dikerjakan yang teliti ya, jangan sampai ada yang salah. Katanya tadi sudah paham. Waktu selesai ya. Ya, waktunya sudah selesai. Mungkin barangkali dari teman-teman ada yang belum bisa menyelesaikan sampai akhir, nggak apa-apa, bisa dicoba lagi nanti. Selamat kepada Mbak Keisha yang mendapatkan peringkat tertinggi. Untuk teman-teman yang lainnya jangan bersedih hati. Nanti bisa dicoba lagi, bisa belajar lagi ya. Tetap semangat ya, tetap belajar semuanya. Ya. Terus belajar, tetap semangat. Kalian hebat. Oke. Ya, kalian anak-anak hebat. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Sudah. Ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Mungkin dari Bapak atau Ibu yang mendampingi, mohon bantuannya untuk mengisi data yang Google Form yang sudah dikirimkan di WhatsApp group. Minta bantuannya, nggih. Apakah sudah bisa untuk diakses Google Form-nya? Untuk link masih proses dikirim Bu Fitri, sebentar ya. Oh iya, siap. Ditunggu ya Bapak, Ibu. Mohon maaf atas kendala mungkin dari teman-teman gurunya ada kendala sinyal. Sudah dikirimkan nggih di grup WhatsApp-nya. Bisa dicek sudah bisa diakses apa belum. Sudah bisa, Bu. Oh nggih, alhamdulillah kalau sudah bisa diakses. Terima kasih banyak atas bantuannya Bapak, Ibu, dan adik-adik. Semoga pembelajaran pada malam hari ini bisa diterima dengan baik dan bisa bermanfaat untuk adik-adik. Saya tutup dulu nggih. Terima kasih banyak atas waktunya, atas keluangan waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah membagikan kuesioner melalui grup WhatsApp yang diisi oleh orang tua siswa, maka kita dapat mengaplikasikan jawabannya menggunakan Google Sheet. Untuk cara yang pertama yaitu kita buka Google Form yang sudah kita buat sebelumnya.
Lalu kita klik jawaban. Di sini sudah terdapat 3 jawaban dari orang tua siswa. Kemudian kita masukkan dalam Google Sheet. Ada tanda ini logo Google Sheet, kita klik. Setelah itu kita ganti angka 3 dengan angka 1, ya dengan angka 2, setelah itu kita vote untuk bisa menjadi grafik. Setelah di-vote semua, kita klik. Di sini ada sisipkan diagram, kita klik. Kita pilih yang sesuai. Jadi setelah itu kita dapat membandingkan jawaban antara satu sama lain dari ketiga pengisi kuesioner berikut. Jadi kita bisa membandingkan satu sama lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Google Doc yang berisi laporan pembelajaran. Nah, sebelumnya kita membuat link baru terlebih dahulu. Kita masuk ke Google Doc. Sebelumnya kita mengganti judulnya terlebih dahulu, yaitu laporan pembelajaran. Nah, di sini kita juga menuliskan judul, dibuat tengah saja. Laporan pembelajaran. Nah, di dalam Google Doc ini berisi tentang hasil tanggapan orang tua terhadap pembelajaran online. Nah, di sini yang pertama itu kita tulis materinya. Materinya yaitu kecepatan, jarak, dan waktu. Selanjutnya yaitu mata pelajaran, mata pembelajaran, atau matematika, kelas, itu kelas 5, dan yang terakhir yaitu jenjang. Ini untuk jenjang SD atau SD. Nah, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita tulis dari yang pertama, tanggapan dari Ibu. Beberapa menit kemudian. Nah, di sini hasil dari laporan pembelajarannya. Di sini ada tanggapan dari Ibu Siti Humaida, orang tua dari Sukron, dan yang kedua ada tanggapan dari Ibu Sumrotul, selaku orang tua dari Alina, dan yang terakhir ada tanggapan dari Ibu Lina Fatmawati, selaku orang tua dari Kaisya. Dan ini hasil kesimpulannya, seperti ini. Dari proses pembelajaran yang dilakukan dan pengisian kuesioner oleh orang tua, analisis kami terhadap penerapan aplikasi komputer dalam pembelajaran yaitu siswa dapat menerima dan memahami materi dengan baik, dibuktikan dengan siswa mampu mengerjakan soal yang diberikan. Tetapi, pembelajaran online dinilai tidak efektif karena adanya kendala sinyal, dan tidak sepenuhnya orang tua bisa mendampingi anaknya ketika proses pembelajaran berlangsung. Jadi, dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi komputer efektif digunakan untuk media pembelajaran, tetapi tidak efektif digunakan untuk proses pembelajaran. Sekian produk dari perkuliahan mata kuliah aplikasi komputer dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.